Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliani Mariati Larosa. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi dengan NIM 223104100072. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara kita mengolah data, yakni uji korelasi menggunakan SPSS. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu kita harus sudah punya datanya terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya data dari Excel dari dua variabel, yaitu variabel harga diri dan juga resiliensi. Nah, di mana di sini harga diri sebagai variabel bebas dan juga resiliensi sebagai variabel terikat. Di sini ada sekitar 53 skor total dari responden. Nah, pertama-tama kita harus copy dulu data dari respondennya. Perlu diingat bahwa yang kita copy adalah datanya saja. Untuk nama variabel dan juga nomor responden ini tidak perlu. Jadi kita copy. Kita copy terlebih dahulu data skor total dari responden. Lalu kemudian kita ke aplikasi SPSS. Nah, ini adalah aplikasi SPSS tempat kita akan mengolah data nantinya. Nah, ini kita klik sel pertama atau kolom pertama ini, lalu kita tes di sini. Nah, sudah terlihat bahwa data yang dari Excel sebelumnya sudah berpindah di SPSS. Namun, untuk nama variabel dan juga bilangannya masih perlu disesuaikan. Di mana nama ini harusnya nama variabel harga diri dan var002 ini menjadi resiliensi. Sedangkan bilangan ini harusnya bukan bilangan desimal, melainkan bilangan bulat. Nah, cara kita menyesuaikan ini yaitu kita klik variabel view yang paling bawah ini, kita klik. Kemudian ini kita rename menjadi nama variabel, yaitu nama variabel kita harga. Oh ya, di sini perlu diketahui bahwa di sini tidak bisa spasi ataupun langsung copy paste karena nanti bakalan error. Jadi kita harus ketik secara satu-satu atau manual, resiliensi. Lalu untuk desimal ini ubah ke 0 supaya nanti bilangannya berubah menjadi bilangan bulat. Ini measure-nya kita pilih scale karena kita menggunakan skala psikologi. Lalu yang unknown ini juga kita pilih scale. Kenapa harus scale? Karena kita menggunakan data interval yang akan kita pakai nanti untuk skor total dari skala psikologi sendiri. Sedangkan ordinal ini adalah data interval, data peringkat. Sedangkan yang untuk nominal adalah data untuk memilah atau coding, seperti data memilah untuk data perempuan ataupun untuk data laki-laki. Nah, lalu kita cek kembali di data view apakah sudah berubah. Terlihat bahwa untuk data dari responden sudah berubah menjadi bilangan bulat. Kenapa harus bilangan bulat? Karena di skala psikologi kita menggunakan bilangan bulat dan juga nama variabelnya sudah berubah ya, harga diri dan resiliensi. Oke, langkah selanjutnya kita uji normalitas. Caranya yaitu kita klik analyze yang paling atas ini, kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric, lalu kita klik one sample. Nah, kita ke fields, lalu kita pastikan apakah dua variabel sebelumnya yaitu harga diri dan resiliensi sudah berpindah di kolom test fields. Ketika sudah dipastikan keduanya ada, lalu kita klik run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah model viewers atau output dari uji normalitas. Nah, ini bisa kita langsung tulis di dokumen. Maka dari itu kita buka Microsoft Word. Oke, ini adalah hasil dari uji normalitas atau output dari uji normalitas. Kita pindah ke Microsoft Word.
Oke, lalu kita klik planning dokumen. Kita atur dulu formatnya. Atur biar nanti lebih rapi. Lalu untuk poin pertama kita tulis hipotesis penelitian. Lalu isi dari hipotesis penelitian ini yaitu kita tulis hipotesis pada penelitian ini. Pada penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara nama variabel kita yaitu harga diri dan resiliensi. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara harga diri dan resiliensi. Oke, ini sudah kita buat hipotesis penelitiannya. Kita lanjut ke poin kedua yaitu uji normalitas. Uji normalitas. Ini kita atur lagi. Lalu ini karena tadi outputnya ada dua karena variabel itu, poinnya ada dua juga, yaitu yang pertama ini adalah nama variabel bebas diri. Lalu poin kedua adalah variabel veritas kita yaitu resiliensi. Nah, lalu untuk output yang tadi kita pindahkan ke sini atau kita copy paste di sini, caranya kita kembali ke Microsoft Word, SPSS maaf. Kita kembali ke SPSS atau output dari uji normalitas tadi. Nah, pada tabel ini kita klik 2 kali supaya nanti muncul mode viewers dari uji normalitas khususnya variabel harga diri. Ini kita klik 2 kali. Ini adalah uji normalitas dari variabel harga diri. Ini kita copy paste. Caranya seperti tes. Caranya di bagian atas ini yang seperti diagram batang yang paling kiri kita klik. Ini adalah copy visualization hingga nanti kita bisa pindahkan ke Microsoft Word kita, ke dokumen kita. Lalu kemudian ini sudah kita klik, kita kembali ke dokumen, kita pindahkan hasil. Kita tes di sini. Nah, ini adalah uji normalitas hasil uji dari harga diri. Ini kita bisa crop atau sesuaikan biar lebih rapi nanti di dokumen kita. Makanya kita klik picture format lalu crop, kemudian ini kita geser atau kita crop. Ini juga kita crop. Kita sesuaikan. Yang atasnya juga kita crop. Juga bisa kita kecil ya, kita sisi gambarnya lebih bisa. Nah, cara membaca uji normalitas harga diri ini yaitu sini kita tulis kalimatnya adalah
Kalimatnya adalah nilai KSZSC, karena kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi ini kita tulis dulu di sini. Kolmogorov Smirnov. Ini cara bacanya. Nilai KSC atau nama panjangnya yaitu Kolmogorov Smirnov sebesar sebesar ini kita tahu nilai KSC-nya dari tabel ini. Di tes statistik di sini terlihat 0,970. Kenapa di sini ada titik? Karena di SPSS yang titik ini dibaca koma, sedangkan yang di depan ini ada 0. Jadi ini kita tulis 0,970 dengan signifikansi sebesar sebesar untuk signifikannya kita tahu dari tabel kolom paling bawah ini, asimptotik signifikan. Di sini sudah terlihat nilainya adalah 0,303. Sekali lagi di SPSS untuk titik kita baca koma dan di depannya ada 0. Jadi di sini kita tulis 0,303. Di mana P adalah probability atau probabilitas. Lebih besar dari 0,05. Artinya data variabel nama variabel kita tadi adalah harga diri. Terus harga diri berdistribusi normal. Jadi cara bacanya adalah nilai KSC atau Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,970 dengan signifikansi sebesar 0,30, yakni P lebih besar atau probability lebih besar dari 0,05. Artinya pada data variabel harga diri berdistribusi normal. Sekali lagi apakah ini sudah sesuai ya. Jadi untuk poin kedua, sama seperti yang tadi kita copy lagi, kita kembali ke SPSS, kita kembali ke output dari uji normalitas. Cara yang sama, ini kita double click to activate. Ini kita klik yang karena variabel terikat, ini kolom kedua. Ini kita klik dua kali. Ya. Muncul mode viewer seperti ini. Ini adalah uji normalitas dari variabel terikat kita, yaitu resiliensi. Kita copy lagi dengan cara kita copy visualization atau seperti diagram bata yang paling kiri. Kita klik, kemudian kita kembali ke dokumen kita.
Lalu kita pindahkan ke dokumen kita di paste di sini. Lalu kita sesuaikan lagi formatnya, kita crop. Terkecil yang lebih rapi. Ini kita atur lagi biar tidak terlalu makan kompleks. Lalu cara bacanya sama, jadi kita copy paste aja yang ini untuk variabel harga diri karena ini sama-sama uji normalitas. Copy paste, lalu kemudian kita tulis di sini. Di sini. Lalu kita atur sesuai dengan hasilnya. Untuk nilai KSG atau Komogorov-Smirnov-Z-nya sebesar 0,970. Ini kita ganti jadi 0,739. Lalu dengan signifikansi sebesar kita sesuaikan di sini 0,646, maka di sini kita tulis 0,646. Dimana P lebih besar dari 0,05 karena hasilnya adalah 0,646, jadi dia lebih besar dari 0,05, yang artinya pada data variabel resiliensi berdistribusi normal. Di sini kita sudah menemukan uji normalitas, hasil dari uji normalitas untuk variabel harga diri dan resiliensi. Maka dari itu kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu uji linearitas. Linearitas kita atur, leftnya kita ganti ke 0. Lalu cara kita uji linearitas ini yaitu kita kembali ke SPSS, kembali dulu ke SPSS. Lalu kemudian kita kemudian kita klik yang enlarge, lalu kemudian compare means, dan ini kita klik, lalu ke means kita klik. Lalu sebelumnya kita sudah tahu bahwa mana yang variabel terikat dan mana variabel bebas. Karena tadi harga diri adalah sebagai variabel bebasnya, maka ini harus berada di kolom independent list. Jadi caranya harga diri kita pindahkan ke sini, kita klik tanda ini. Lalu karena resiliensi adalah variabel bebas kita atau dependent variabel kita, jadi kita pindahkan ke dependent list. Lalu kemudian kita klik option, karena kita melakukan uji linearity, di ini kita centang test for linearity, kemudian continue, dan kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji linearitas
pada data kita di ANOVA table. Di ANOVA table-nya ini yang untuk case processing summary, yang report dan juga measure of association ini tidak perlu kita salin, tidak perlu kita copy, yang ANOVA table aja. Caranya kita klik kanan, lalu kemudian kita copy dan kita pindahkan ke dokumen kita. Dari itu kita kembali ke Microsoft Word. Lalu kemudian kita tes di sini. Nah, ini kita atur dulu. Ini kita blok dulu tabelnya supaya lebih rapi. Lalu kemudian kita klik kanan yang autofit ini, kita klik, kemudian kita pilih autofit to window. Sehingga nantinya tabel kita menjadi rapi. Nah, ada dua hal yang bisa kita lihat di sini dalam tabel ini, yaitu linearity dan deviation from linearity-nya. Maka cara bacanya di sini adalah, ini kita atur dulu. Nilai F kita ke linearity-nya dulu, nilai F linearity. Sebesar yang bagian ini, sebesar yang nilai F ini atau yang untuk linearity adalah yang ini. Kemudian ini kita tulis, kita sudah tahu hasilnya yaitu 9,138. Jadi di sini kita tulis 9,138 dengan signifikansi sebesar kita tahu signifikansinya di nilai signifikan kolom paling akhir ini itu 0,005. Sebesar 0,005, di mana P lebih kecil daripada 0,05. Artinya kedua variabel linear. Lalu untuk karena kita bisa lihat dua hal di tabel ini, linearity dan juga deviation from linearity. Nah, cara menulis hasil dari deviation from linearity-nya yaitu nilai F deviation from linearity, deviation from linearity adalah sebesar yang bagian ini. Kita tandain dulu biar mudah kita membacanya. Itu kita kasih warna hijau saja. Cara bacanya nilai F deviation from linearity sebesar
yang ini 0, di bagian kolom F ini 0,470. Jadi di sini kita tulis 0,470 dengan signifikansi sebesar yang bagian signifikan di sini terlihat bahwa hasilnya 0,954, maka dari situ kita tulis 0,954 di mana P lebih besar. Dari 0,05 yang artinya bahwa kedua variabel berdistribusi kedua variabel linear. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini kita cuma bisa memakai satu saja, baik itu nilai F linearity ataupun nilai F deviation from linearity-nya. Kita pilih salah satu saja. Namun untuk syaratnya adalah jikalau kita memakai F linearity atau linearity-nya, maka standarnya kita pakai probability-nya harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan jikalau kita memakai deviation from linearity, maka standarnya kita pakai yang P lebih besar daripada 0,05. Jadi kita cuma bisa memakai satu saja, tidak bisa keduanya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin 4, yaitu uji korelasi. Nah, ini dia adalah uji korelasi. Kita telah melakukan uji normalitas dan juga uji linearitas. Artinya kita sudah melakukan dua asumsi klasik atau uji prasyarat, di mana kita menemukan bahwa kedua variabel ini berdistribusi normal, baik itu harga diri maupun juga resiliensi, dan di uji linearitas kita menemukan bahwa kedua variabel linear, di mana kalau berbicara soal linear ini bukan tentang hubungannya, namun tentang jika salah satunya naik maka yang satunya juga naik. Kalau untuk signifikan ini, signifikan untuk berdistribusi normal ini artinya bahwa data kita atau kedua variabel kita ini memiliki data dari sampel yang mewakili ciri-ciri dari populasi, mewakili ciri-ciri populasi. Lalu kita melakukan selanjutnya adalah uji korelasi. Caranya kita kembali ke SPSS, lalu kita lakukan uji korelasi. Caranya kita klik yang analyze lagi, lalu kemudian kita klik yang correlate, kita pilih bivariate, lalu kemudian kedua variabel ini kita pindahkan ke variables, kolom variables dengan cara klik tanda panah. Nah, sebelumnya untuk correlation coefficient ini kita ketahui bahwa variabel kita tadi normal dan linear, maka kita menggunakan Pearson atau uji parametrik. Ya. Sedangkan jika misalnya tadi data kita tidak linear dan tidak normal, atau salah satunya tidak linear dan tidak normal, atau mungkin karena responden kita atau subjek kita kurang dari 30, maka kita menggunakan uji non parametrik, yaitu yang namanya Spearman ini, yang Spearman. Jadi karena data kita tadi, variabel kita tadi normal dan linear, kita pakai yang Pearson, kita klik. Lalu yang case of significance ini kita pilih one tail, karena hipotesis kita tadi ada kata-kata positif.
Nah, jikalau hipotesis kita ada kata-kata positif atau negatif, maka kita pakai yang one tail. Jika tidak ada, maka kita pakai yang two tail. Karena tadi ada, maka kita pakai yang one tail. Lalu kemudian kita oke. Nah, ini adalah output dari uji korelasi. Lalu kemudian kita copy dengan cara yang sama seperti yang tadi. Ini kita klik kanan lalu copy. Kemudian kita pindahkan ke dokumen kita. Caranya kita kembali ke dokumen. Lalu kemudian kita paste di sini. Ini kita atur terlebih dahulu biar lebih rapi. Kabelnya, kemudian kita ke kanan, kita hapus warnanya auto fit window. Nah, cara baca dari uji korelasi ini yaitu atur dulu formatnya first line. Berdasarkan uji korelasi ditemukan koefisien korelasi sebesar koefisien korelasi sebesar biar kemudian kita membaca hasilnya. Pembagian koefisien korelasinya seperti ini. Kasih warna kita kasih warna juga. Signifikannya juga lebih tanda. Cara bacanya tadi koefisien korelasi sebesar. Kita tahu korelasinya di bagian kolom ini. Yang bagian ini 0,425, maka dari itu kita tulis di sini 0,425 dengan signifikansi sebesar sebesar dan ini 0,001 di mana P lebih kecil dari artinya kalau probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada korelasi positif yang signifikan. Artinya terdapat ada korelasi positif yang signifikan Nah, dengan demikian
demikian, hipotesis pada penelitian ini diterima. Koefisien korelasi sebesar 0,425 dengan signifikansi sebesar 0,001, di mana P lebih kecil daripada 0,05, maka artinya ada korelasi positif yang signifikan. Kita tahu terdapat korelasi positif ini dari mana? Itu dari hasil korelasi yang tidak ada tanda minus pada koefisien korelasi. Yang ini, yang bagian hasil dari korelasinya. Kita Nah, kita tahu terdapat korelasi positif itu dari hasil yang tidak ada tanda minus. Itu yang ini. Kita beri tanda aja. Nah, kalau ini warna sama ini misalnya. Kemudian kita tahu signifikan dari hasil, kita tahu signifikannya itu dari hasil signifikasinya yang kurang dari 0,05. Ini yang hasilnya ini. Kita ditambah aja. Hipotesis pada penelitian ini diterima. Kenapa diterima? Karena sebelumnya tadi hipotesis kita menyatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan positif, terdapat hubungan positif. Yang ini. Maka karena dugaan sementaranya terdapat hubungan positif, maka hipotesisnya hasilnya juga sama-sama terdapat hubungan positif, maka hipotesisnya diterima. Kita beri warna semuanya biar mudah. Nah, yang ini juga linearity. Sekali lagi, jika kita memakai nilai F linearity, kita menggunakan linearity, maka standarnya harus lebih kecil daripada 0,05. Dan ini, jika kita menggunakan nilai F deviation from linearity, maka standarnya kita pakai yang probability-nya harus lebih besar dari 0, yang kita pakai yang standar P lebih besar daripada 0,05. Seperti itu untuk uji korelasi menggunakan SPSS, di mana kita berhasil mendapatkan uji normalitas yang menyatakan bahwa kedua variabel berdistribusi normal dan
uji linearitas berhasil mendapatkan kedua variabel linear, dan uji korelasi menyatakan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan, maka hipotesis pada penelitian ini diterima. Baik, sekian tutorial cara uji korelasi menggunakan SPSS. Saya Juliani Mariatila Rosa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!